Halo Sobat Sinema, selamat datang kembali di alur cerita film Sinema. Dalam beberapa episode ke depan, Mimin akan membawakan alur cerita film dari sequel X-Men. Mimin akan membawakan berdasarkan alur kronologi cerita dari awal terbentuknya X-Men. Di episode kali ini, Mimin akan membahas film yang berjudul X-Men First Class. Film ini menceritakan awal mula X-Men terbentuk, di mana Charles dan Eric merupakan pelopor dari X-Men. Film ini dibintangi oleh berbagai aktor ternama. James McAvoy sebagai Charles atau Profesor X, Michael Fassbender sebagai Eric atau Magneto, dan masih banyak aktor lainnya. Tidak berlama-lama lagi, yuk masuk ke alur ceritanya. Awal kisah berlatar belakang di Polandia tahun 1944. Sekelompok tahanan tengah berjalan di tengah hujan. Seorang anak laki-laki kecil bernama Eric tengah berjalan dengan ibunya. Namun beberapa saat kemudian, ia dipisahkan oleh ibunya. Eric berusaha mengejar ibunya, namun ditahan oleh beberapa petugas. Eric menjulurkan tangan ke arah ibunya, dan membuat pagar besi bergerak dengan sendirinya. Keinginan petugas pun tertarik ke arah pagar itu. Kejadian aneh itu baru berhenti saat petugas memukul Eric hingga pingsan. Di negara lain, seorang anak bangun dari tidurnya dan menyadari bahwa ada orang asing di rumahnya. Sambil membawa tongkat pemukul, ia pergi ke dapur. Ternyata orang itu bukanlah maling, melainkan ibunya. Awalnya anak itu percaya, namun beberapa saat kemudian, ia menyadari bahwa orang di hadapannya bukanlah ibunya. Ia memasuki pikiran orang itu dan berkomunikasi melalui telepati. Charles adalah seorang mutan yang memiliki kemampuan pikiran. Ia dapat membaca pikiran orang lain dan mampu berkomunikasi melalui telepati. Merasa dirinya sudah ketahuan, orang itu berubah wujud menjadi perempuan kecil berwarna biru bernama Raven. Raven adalah seorang mutan yang dapat merubah dirinya menjadi siapapun. Bukannya kaget melihat Raven yang berubah wujud, Charles malah senang karena kini ia tahu bahwa dirinya bukan satu-satunya orang yang berbeda dari orang normal. Mulai saat itu, Raven tinggal di rumah Charles dan mereka menjadi teman. Seorang pria yang melihat kejadian sebelumnya membawa Eric ke ruangannya. Ia adalah Shaw, orang yang percaya adanya mutasi genetik. Shaw meminta Eric untuk menggerakkan koin yang ada di hadapannya tanpa menyentuhnya. Namun setelah berusaha keras, Eric tidak bisa melakukannya. Ibu Eric dibawa masuk ke ruangan dan akan dibunuh apabila Eric tidak bisa menggerakkan koin di hadapannya. Dengan panik, Eric mencoba menggerakkan koin itu, namun gagal. Ibunya pun dibunuh di hadapan Eric. Melihat ibunya tewas di hadapannya, Eric marah dan mengaktifkan kekuatan dalam dirinya. Ia menghancurkan logam di sekitarnya dan membunuh prajurit yang membawa ibunya. "18 tahun kemudian, Eric sudah tumbuh besar dan kini tujuan utamanya adalah membunuh orang yang menyebabkan ibunya tewas. Untuk itu, Eric pergi ke bank dan mencari informasi kepada Dansho. Ia menemui seorang pria. Awalnya orang itu tidak ingin memberitahukan kepada Dansho. Namun dengan kekuatannya, Eric menyiksa orang itu. Dalam ketakutan, ia terpaksa memberitahukan kepada Dansho. Di sisi lain, Charles dan Raven sudah tumbuh dewasa. Selangkah lagi Charles akan menjadi profesor yang ahli di bidang genetika. Sebaliknya, Raven tengah mengalami krisis identitas karena ia merasa tidak percaya diri dengan wujud aslinya yang menurut dia tidak normal. Di Las Vegas, seorang CIA yang bernama Moira tengah melakukan investigasi kepada orang yang dicurigainya. Pria itu adalah Kolonel Henry, seorang tentara yang memiliki pangkat tinggi di militer. Kolonel Henry masuk ke dalam kasino. Moira terus mengikutinya dan menemukan ruang rahasia. Ternyata Kolonel Henry menemui Shaw. Shaw meminta Kolonel Henry untuk meluncurkan misil dan memulai peperangan. Tentunya Kolonel Henry menolak hal itu. Saat itulah anak buah Shaw mengeluarkan kekuatannya. Ia membuat pusaran angin yang melemparkan Kolonel Henry. Salah satu anak buah Shaw yang lain yang bernama Emma juga menunjukkan kekuatannya. Ia memiliki kemampuan yang mirip dengan Charles, yaitu kemampuan telepati. Ia mengancam Kolonel Henry dan merubah tubuhnya menjadi berlian yang keras. Selain itu, ada satu anak buah Shaw yang bernama Azazel. Ia berkulit merah dan memiliki kemampuan teleportasi. Dengan kemampuannya itu, Azazel membawa Kolonel Henry ke belahan dunia lain untuk melakukan aksinya meluncurkan misil dan memulai perang. Moira sangat kaget melihat kejadian itu. Dan untuk membantunya menyelesaikan masalahnya, ia pergi mencari ahli mutasi genetik. Moira pergi mencari Charles.
Charles mengadakan pesta untuk merayakan dirinya yang sekarang telah menjadi profesor. Moira menghampirinya dan meminta bantuannya. Sebelum menjelaskan masalah yang dimilikinya, Charles membaca pikiran Moira dan bersedia membantunya. Kolonel Henry kembali bertemu dengan Shaw. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, Shaw berencana membunuh Kolonel Henry. Kolonel Henry mengancam untuk meledakkan granat yang dibawanya dan membunuh mereka semua. Shaw tidak takut dan malah mengambil granat itu lalu membukanya. Granat itu meledak dan Shaw menyerap ledakan itu. Ternyata Shaw juga merupakan mutan yang mempunyai kekuatan untuk mengisap energi dan mengendalikannya. Setelah menyerap energi ledakan itu, ia mengalirkannya untuk membunuh Kolonel Henry. Keesokan harinya, Charles melakukan presentasi di kantor pusat CIA. Ia menjelaskan bahwa di dunia ini ada makhluk yang bernama mutan. Awalnya agen CIA tidak percaya dan mengolok-olok Charles. Sampai akhirnya, Raven menunjukkan kekuatannya yang membuat mereka percaya adanya mutan. Bukannya menganggap Charles sebagai bala bantuan, CIA malah menganggap Charles sebagai ancaman dan berniat mengurungnya. Namun dengan mudah, Charles dapat bebas dengan kemampuannya mengendalikan pikiran. Mereka pun pergi mencari keberadaan Shaw. Eric akhirnya berhasil mengetahui keberadaan Shaw dan berhadapan dengannya. Ia berusaha membunuh Shaw, namun dihalangi oleh Emma. Emma melemparkannya ke laut. Di sisi lain, pasukan Charles datang menghampiri Shaw. Charles berusaha memasuki pikiran Shaw, namun dihalangi oleh Emma. Sebaliknya, anak buah Shaw membuat tornado yang menenggelamkan beberapa pasukan Charles. Dengan kekuatannya, Eric mengangkat jangkar kapal dan menyerang Shaw. Shaw berhasil kabur dan masuk ke dalam kapal selam. Eric berusaha menarik kapal itu, namun ia tidak berhasil dan malah tertarik ke laut. Melihat itu, Charles terjun ke dalam laut dan menyelamatkan Eric. Kini Eric bergabung dengan Charles dan mereka pergi ke pusat penelitian CIA. Mereka bertemu dengan Hank, mutan lain yang bekerja sebagai peneliti di CIA. Hank memiliki mutasi di kakinya dan dapat berkelantungan dengan kaki terbalik. Hank memiliki pemikiran yang sama dengan Raven, yaitu mereka tidak suka dengan mutasi pada diri mereka masing-masing. Hank sedang mengembangkan serum yang dapat membuat mutasi genetik pada mutan menghilang dan membuat mereka menjadi normal. Ia mengambil darah Raven untuk menyempurnakan serum itu. Hank juga membuat Cerebro, alat yang dapat memperkuat gelombang otak dan memperkuat kemampuan Charles. Cerebro dapat membantu Charles untuk masuk dalam pikiran semua orang, termasuk mutan. Dengan bantuan alat itu, Eric dan Charles mencari mutan dan mengajak mereka bergabung dengannya. Emma menyadari bahwa Charles sedang melakukan perekrutan. Ia berusaha mencari keberadaan Charles untuk menghancurkannya. Selain itu, Shaw kini mempunyai helm yang dapat melindunginya dari kemampuan Charles untuk mengendalikan pikiran. Mutan telah berkumpul di kantor CIA dan mereka memamerkan kemampuan masing-masing. Darwin memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Banshee dapat mengeluarkan suara supersonik. Angel dapat terbang dan mampu mengeluarkan lava panas lewat mulutnya. Alex mampu mengeluarkan gelombang kuat yang dapat membelah patung besi. Selain keempat mutan itu, dua mutan lainnya adalah Raven dan Hank. Setelah melakukan beberapa penyelidikan, CIA mengetahui keberadaan Shaw. Eric, Charles, Moira, dan beberapa tim CIA pergi ke markas itu. Namun saat sampai di markas, ternyata Shaw tidak ada dan hanya ada Emma. Misi dibatalkan dan mereka berencana pergi dari tempat itu. Namun Eric berpikiran lain dan masuk sendirian ke tempat itu. Ia menyerang penjaga dengan kekuatannya. Melihat itu, Charles pergi membantu Eric. Mereka bertemu dengan Emma dan bertarung dengannya. Emma tidak mampu bertahan melawan Eric dan Charles. Charles membaca pikiran Emma untuk mengetahui apa yang mereka rencanakan. Rencana Shaw adalah membuat perang nuklir antara Rusia dan Amerika, sehingga radiasi dari nuklir itu akan menghasilkan lebih banyak mutan. Sementara itu, Shaw dan anak buahnya menyerang markas CIA untuk merekrut mutan yang ditemukan oleh Eric dan Charles. Mereka pun membantai agen CIA yang ada. CIA menembaki Shaw, namun semua energi itu diserap oleh Shaw dan digunakannya untuk menyerang balik. Semua agen CIA telah tewas dan menyisakan para mutan muda.
Xiao mengajak mereka untuk bergabung dalam rencana mereka. Awalnya mereka enggan, namun Angel berubah pikiran dan bergabung dengan Xiao. Darwin berpura-pura bergabung dengan mereka, namun saat mereka lengah, Alex menyerang Xiao dan anak buahnya sementara Darwin melindungi Angel. Namun serangan Alex diserap oleh Xiao dan dimasukkan ke dalam tubuh Darwin. Darwin tidak dapat menahan energi itu dan tewas seketika. Kelompok Xiao pun pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Charles, Eric, dan Moira kembali ke markas yang kini sudah porak-poranda. Eric mengajak para mutan muda untuk bertarung melawan Xiao. Awalnya Charles menolaknya karena akan membahayakan mereka. Namun para mutan muda meyakinkan Charles bahwa mereka mampu untuk bertarung. Charles pun membawa mereka ke rumahnya untuk melatih mereka. Di sisi lain, ketegangan antara Rusia dan Amerika semakin memanas, dan kedua belah pihak siap meluncurkan nuklir apabila salah satu dari mereka melewati batas negara. Kemampuan Eric menggunakan kekuatannya tidaklah stabil, dan akan bertambah berkali-kali lipat saat dia marah. Charles melatih Eric untuk menggunakan kekuatannya tanpa amarah. Ia membangkitkan kenangan bahagia dalam diri Eric. Kenangan itu dapat membuat Eric meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat dan menggerakkan objek yang sangat besar. Alex mempunyai kekuatan penghancur yang sangat besar, namun ia tidak dapat mengontrolnya. Untuk itu, Eric melatih Alex di dalam bunker agar dapat mengontrol kekuatannya. Selain itu, Xiao juga membuatkan alat bantu untuk membantu latihan Alex. Banshee mampu mengeluarkan suara supersonik. Charles dan Xiao membuatkan sayap untuk Banshee dan melatihnya untuk terbang menggunakan kemampuannya itu. Awalnya Banshee tidak dapat terbang, namun dengan dorongan dan paksaan dari Eric, ia mampu mengudara dengan baik. Hank tidak dapat menggunakan kemampuannya 100% karena ia menolak kemampuannya itu. Untuk itu, Charles meyakinkan Hank untuk menerima kekuatannya, dan saat Hank menerimanya, kekuatan Hank bertambah berkali-kali lipat. Di samping latihannya, Hank tetap meneliti serum untuk membuat mutan menjadi normal. Akhirnya ia berhasil membuat serum yang dapat membuat dirinya dan Raven tetap memiliki kekuatannya, namun mampu merubah fisik mereka menjadi normal. Ia memberikan serum itu kepada Raven, namun kini Raven berubah pikiran. Raven merasa bahwa menjadi mutan adalah suatu kebanggaan, dan ia tidak seharusnya malu dengan tubuh birunya. Berbeda dengan Raven, Hank tetap merasa malu dengan keadaannya, dan Hank tidak menyukai wujud biru Raven. Raven yang mendengar hal itu pun menjadi sedih. Hank pergi dan menyuntikkan serum itu ke dalam tubuhnya. Awalnya kaki Hank menjadi normal, namun hal aneh terjadi dan merubah Hank menjadi makhluk berbulu berwarna biru. Raven pergi ke kamar Eric dengan tubuh wanita cantiknya. Namun Eric mengatakan bahwa dirinya lebih menyukai tubuh asli Raven yang berwarna biru, dan harusnya Raven bangga dengan hal itu. Untuk pertama kalinya, Raven merasa diterima oleh orang lain. Selanjutnya Raven pergi menghampiri Charles dengan tubuh birunya. Berlawanan dengan Eric, Charles tidak menyukai tubuh biru Raven dan membuat Raven kecewa kepadanya. Dan karena hal itu, Raven pergi meninggalkan Charles. Hari berganti dan para mutan bersiap pergi ke tempat Amerika dan Rusia akan melakukan perang. Apabila ada kapal yang melewati perbatasan, perang nuklir tidak dapat terelakkan, dan malangnya ada satu kapal Rusia yang beberapa saat lagi akan melewati perbatasan. Kapal itu adalah kapal Rusia yang semua krunya telah dibantai oleh Xiao. Ini kapal itu dikendalikan oleh Xiao dan pasukannya untuk melewati batas dan memicu perang nuklir. Untuk menghindari perang nuklir, Charles masuk ke dalam pikiran pasukan Rusia dan meluncurkan misil untuk menghancurkan kapalnya sendiri. Kapal yang akan melewati perbatasan itu pun hancur, dan perang nuklir untuk sementara terelakkan. Satu masalah telah selesai. Kini Charles berusaha mencari keberadaan Xiao, namun tidak bisa karena helm yang dipakai oleh Xiao menghalangi kekuatannya. Dan karenanya, Banshee terjun ke laut dan mengeluarkan kekuatan sonarnya untuk mendeteksi kapal milik Xiao. Setelah mengetahui keberadaan Xiao, Eric menarik kapal selam Xiao keluar dari lautan. Mereka diserang oleh anak buah Xiao yang mengeluarkan topan. Pesawat mereka hancur dan membuat mereka terdampar di pulau. Kapal Xiao yang sebelumnya dikendalikan oleh Eric juga terdampar di pantai. Karena rencana awalnya gagal, Xiao melaksanakan rencana cadangannya, yaitu menyerap energi nuklir yang ia siapkan dan nantinya akan meledakkan dirinya sendiri. Semua mutan kini siap bertarung. Pertarungan sengit yang mengutarukan nyawa pun dimulai. Azazel menyerang Alex dan Hank serta berusaha menjatuhkan mereka dari ketinggian. Namun hal itu gagal dilakukan. Angel bergabung dalam pertarungan dan menghancurkan alat pengontrol kekuatan milik Alex. Dalam keadaan terdesak, Banshee datang dan menolong Alex. Alex dan Banshee bertarung di udara. Angel berhasil menyerang Banshee dan menghancurkan sayap buatan miliknya. Dalam keadaan terdesak,
Alex menyerang Angel dan menghancurkan sayap miliknya. Di sisi lain, Hank bertarung dengan Azazel. Pertarungan itu tidak seimbang, dan Azazel siap membunuh Hank. Tiba-tiba Shaw datang dan memerintahkan Azazel agar tidak membunuh Hank. Saat itulah Hank menyerang Azazel yang sedang lengah dan mengalahkannya. Ternyata orang yang menghalangi Azazel adalah Raven yang merubah dirinya menjadi Shaw. Dengan mudah Eric mengalahkan salah satu anak buah Shaw dan masuk ke dalam kapal untuk mencari Shaw. Dipandu oleh Charles, Eric berhasil mematikan tenaga nuklir yang diserap oleh Shaw. Menyadari supaya nuklir terhenti, Shaw membuka tempat persembunyiannya. Eric masuk dan menyerang Shaw. Namun Shaw tidak merasa sakit sedikit pun. Sebaliknya, Shaw menekan Eric dengan kekuatannya. Di saat tengah, Eric berhasil mengambil helm yang selama ini menghalangi Charles untuk masuk ke dalam pikiran Shaw. Saat itulah Charles menghentikan gerakan Shaw dan membuatnya tak berdaya. Eric mengambil helm milik Shaw dan memakainya. Eric berencana membalas dendamnya dan membunuh Shaw. Charles berusaha masuk ke dalam pikiran Eric, namun tidak bisa karena terhalang oleh helm yang dipakai oleh Eric. Dengan koin yang dulu menjadi penyebab ibunya tewas, Eric membunuh Shaw yang tidak berdaya. Melihat pemimpinnya sudah tewas, semua anak buah Shaw menyerah. Eric mengatakan bahwa kini mereka bukanlah musuh. Mereka mempunyai musuh baru, yaitu manusia yang ingin menyerang mereka dengan rudal. Moira berusaha menghubungi kapal perang yang akan menembak mereka. Moira mengatakan bahwa musuh sudah dikalahkan, dan kapal tidak perlu menembak mereka. Namun mereka tidak menggubris apa yang Moira katakan. Manusia takut akan kekuatan yang tidak diketahui. Mereka menembakkan misil untuk menghancurkan hutan. Semua misil mampu dihentikan oleh Eric. Ia membalikan arah misil itu untuk menembakkan kembali ke kapal perang. Eric tetap menyerang kapal itu. Charles menyerang Eric, namun gagal. Misil tetap maju ke kapal perang. Sebagai upaya terakhirnya, Moira menembak Eric, namun peluru tersebut dipantulkannya. Sialnya, salah satu peluru mengenai Charles dan membuat Charles terjatuh. Eric yang khawatir menolong Charles dan mengeluarkan peluru yang ada di dalam tubuhnya. Alhasil, misil yang menyerang kapal pun terjatuh dan kapal perang tersebut selamat dari ledakan. Setelah misil hancur, Charles membujuk Eric untuk tetap percaya pada manusia. Namun Eric menganggap manusia adalah musuh yang akan terus memburu mutan. Eric mengajak para mutan yang memiliki pemikiran yang sama dengannya untuk bergabung. Raven yang ingin hidup bebas sebagai seorang mutan bergabung dengan Eric. Begitu pula semua anak buah Shaw. Para mutan yang tersisa berusaha mengobati Charles. Namun peluru yang sebelumnya mengenai Charles membuat kakinya mati rasa dan tidak dapat bergerak. Kini bagian bawah tubuh Charles sepenuhnya lumpuh. Beberapa hari kemudian, Charles dan Moira pergi ke rumah Charles. Charles berencana membangun sekolah untuk membantu para mutan dan menyembunyikan mereka dari pemerintah. Charles cemas karena Moira mengetahui semua hal itu dan mungkin akan disiksa oleh CIA agar informasi tentang mutan terungkap. Moira berjanji tidak akan memunculkannya apapun yang dilakukan CIA kepadanya. Karena takut Moira akan disiksa, Charles terpaksa menghilangkan memori Moira tentang mutan. Walaupun sebenarnya Charles mencintai Moira. Waktu berlalu dan CIA menginterogasi Moira. Namun Moira yang ingatannya sudah dihapus, tidak dapat menceritakan apapun. Saat itu ledakan muncul dan film ditutup dengan Eric yang masuk dalam penjara CIA dan mengajak Emma bergabung dengannya untuk membela kaum mutan. Dan berakhirlah alur cerita film X-Men First Class. Dan jangan lupa untuk follow semua akun media sosial Sinema dan juga klik tombol subscribe. Untuk sahabat Sinema yang mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Dan apabila ada kritik dan saran, monggo ditulis. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah!